Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Zamri dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita atau sharing tentang culture change yang terjadi di rumah sakit dalam peningkatan mutu pelayanan. Improving quality requires a culture change, not just a new diet by Philip Schwartz. Organisasi layanan kesehatan dewasa ini memiliki banyak tantangan mengenai keuangan, retensi, dan pengalaman pasien serta banyak lagi masalah yang dapat terjadi dalam industri rumah sakit. Namun yang harus kita tetap jaga adalah meningkatkan mutu atau kualitas hidup pasien. Ternyata upaya dalam peningkatan mutu layanan kesehatan memiliki banyak tantangan karena banyak profesi yang terlibat di dalamnya. Apa saja sih yang harus kita lakukan atau apa saja sih langkah-langkahnya? Mari kita simak lebih lanjut. Perubahan budaya di rumah sakit merupakan aspek penting dalam meningkatkan mutu pelayanan. Budaya organisasi mencakup nilai, norma, dan keyakinan di tiap tim anggota profesi yang berada di dalamnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil dalam mengubah budaya rumah sakit guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama, komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang terbuka dapat dilakukan oleh setiap level staf pegawai di rumah sakit dengan cara melakukan pertemuan secara reguler. Pada hal ini, para staf atau karyawan dapat melakukan pertukaran ide atau berbagi atau sharing demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang kedua, patient center care. Yang dilakukan adalah untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan fokus pada kebutuhan pasien. Di sini kita dapat mendorong keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan untuk perawatannya. Dan di sini kita juga harus memastikan seluruh staf dapat memiliki pemahaman yang kuat tentang kepentingan pasien. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Perusahaan dapat menyediakan pelatihan yang reguler untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf. Dapat melakukan juga pengembangan profesional. Di sini juga perusahaan harus memastikan setiap staf atau misalnya pegawai kesehatan di rumah sakit harus memiliki update ilmu sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, pemberdayaan karyawan. Di sini perusahaan dapat memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada karyawan untuk dapat mengambil keputusan sesuai dengan wewenangnya mereka. Dan di sini kita juga harus mensupport dengan cara memberikan apresiasi dapat yang sifatnya individu ataupun kelompok. Yang kelima, pengukuran kinerja dan umpan balik. Menerapkan sistem pengukuran kinerja yang jelas untuk mengukur mutu pelayanan kesehatan. Dan dengan pengukuran yang jelas ini, kita dapat mengetahui seberapa besar sih pengembangan atau perbaikan mutu yang sudah kita laksanakan. Dan dengan umpan balik yang konstruktif, dapat memotivasi para staf untuk melakukan peningkatan pelayanan kesehatan. Dengan data dan analisa yang jelas, kita dapat mengidentifikasi pula area mana yang perlu kita tingkatkan. Yang keenam, promosi nilai-nilai etika. Memastikan bahwa nilai-nilai etika dan profesionalisme itu ditekankan dalam setiap aspek pelayanan. Dengan mendorong budaya dan mendukung integritas, rasa hormat dan perhatian terhadap kebutuhan pasien, tentunya akan berbanding lurus dengan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Yang ketujuh, peningkatan proses. Menggunakan pendekatan manajemen kualitas untuk terus meningkatkan proses pelayanan dengan mendorong inovasi dan penyesuaian yang terus-menerus untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Yang kedelapan, komitmen pemimpin. Pemimpin di organisasi harus menjadi contoh untuk mempraktikkan nilai-nilai yang diinginkan. Dengan melibatkan pemimpin dalam mengkomunikasikan visi-visi perubahan dan memotivasi staf untuk tujuan yang sama, yaitu peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Culture change membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Keterlibatan seluruh tim, pemimpin yang efektif, dan komitmen terhadap perbaikan adalah kunci keberhasilan dalam merubah budaya di rumah sakit. Setelah dijelaskan terkait langkah-langkahnya tadi, tidak mungkin juga kita melupakan yang namanya tantangan dalam suatu perubahan. Tentunya dalam perubahan menuju yang baik, pasti ada saja tantangan yang dapat terjadi. Apa saja sih tantangan yang mungkin terjadi dalam culture change di rumah sakit dalam perbaikan mutu pelayanan kesehatan? Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Pegawai mungkin saja merasa tidak nyaman atau khawatir dengan adanya perubahan. Dan karena mereka sudah terbiasa dengan cara kerja yang lama, mereka bisa saja menolak untuk melakukan suatu perubahan walaupun itu tujuannya untuk kebaikan. Yang kedua, kurangnya keterlibatan pemimpin. Tanpa dukungan dan keterlibatan pemimpin yang kuat dapat menghambat suatu proses perubahan. Contohnya, pemimpin tidak mendukung atau tidak terlibat aktif dalam suatu perubahan yang baik. Nah, hal itulah yang dapat menghambat suatu proses perubahan. Hal ini akan membawa pengaruh buruk bagi staf yang merasa tidak didukung oleh pimpinannya sendiri. Yang ketiga, tidak jelasnya visi dan tujuan. Tanpa visi dan tujuan yang jelas, staf mungkin saja merasa kebingungan akan adanya perubahan. Maka sangat penting disampaikan di awal, apa sih tujuan dari perubahan ini, apa sih yang akan mereka dapatkan dari perubahan ini.
Nah, sehingga para staf dapat mengikuti perubahan yang dibuat untuk perbaikan pelayanan. Yang keempat, kurangnya sumber daya. Peningkatan mutu pelayanan seringkali berkaitan dengan sumber daya, tidak hanya manusia tetapi juga sumber daya seperti pelatihan, teknologi, dan juga infrastruktur. Nah, kurangnya dari sumber daya ini tentu saja dapat menjadi suatu hambatan dalam perubahan, sehingga kita membutuhkan dukungan dari perusahaan untuk melengkapkan dari sumber daya. Yang kelima, ketidakpastian dalam peran dan tanggung jawab. Dalam perubahan tentunya pasti akan melibatkan suatu rekonstruksi atau perubahan dalam peran dan tanggung jawab. Dengan tidak jelasnya peran dan tanggung jawab yang baru dapat menjadi suatu hambatan dalam perubahan. 6. Budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang telah lama dibentuk sebelumnya itu bisa menjadi suatu kekentalan, di mana norma-norma yang sudah tertanam dalam budaya organisasi itu menjadi suatu tantangan bagi perubahan. Misalnya, yang dulu mereka sudah menyatakan, kita sudah biasa kok dengan cara yang ini, atau kami udah tahu kok yang kami lakukan apa, jadi kami menolak untuk berubah. Hal inilah yang salah satu menjadi suatu tantangan dalam perubahan, walaupun yang akan kita lakukan adalah untuk perbaikan. Atau yang terakhir adalah perubahan lingkungan eksternal. Faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, perubahan teknologi, atau perubahan dalam pasar kesehatan dapat mempengaruhi dinamika perubahan budaya, sehingga adanya keraguan-raguan dalam melakukan perubahan. Namun jika kita tahu cara mensiasatinya, kita akan dapat melewati itu semua. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kita harus cermat dalam melakukan suatu perencanaan dalam perubahan, melibatkan orang-orang yang ada di seluruh rumah sakit, dan juga memberikan wadah atau memotivasi mereka untuk melakukan perubahan. Tidak lupa juga kita harus menjelaskan, mengkomunikasikan apa maksud dan tujuannya agar mereka mengerti apa yang akan kita tuju dalam perubahan ini. Setelah mengetahui langkah-langkahnya, apa saja tantangannya dan bagaimana cara menyikapinya, semoga harapannya ke depan kita dapat melakukan perubahan demi perbaikan mutu pelayanan kesehatan. Mustahil akan ada kemajuan tanpa perubahan. Orang yang tidak dapat mengubah pikirannya tidak akan mengubah apa-apa menurut George Bernard Shaw. Sekian sharing terkait culture change di rumah sakit dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi dapat memberikan manfaat dan masukan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Bye-bye.